Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, kita melanjutkan serukan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal derajat niat atau tingkatan niat dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu sebuah fasal. An-niyatu, bermula niat itu salasu darajatin, ada beberapa derajatnya. Niat sholat itu ada 3 derajat. Kewajiban berniat dalam sholatnya ada 3 derajatnya. Ingkanat, yang pertama jika ada, apa yang ada as-sholatu sholat itu fardun, sholat fardu. Jawabnya in wajaba, maka wajib. Apa yang wajib? Qasdul fi'li, menyengaja melakukan sholat. Wa ta'yinu, dan wajib menentukan jenis sholat. Wal fardiyatu, dan wajib menyebut fardu. Jadi ini tingkatan yang pertama ya, tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, ini tingkatan sholat yang paling tinggi. Sholatnya sholat fardu, maka kewajiban dalam berniat ada 3. Yang pertama wajib qasdul fi'li, wajib menyengaja melakukan sholat, seperti lafal usolli. Sebenarnya bisa saja memakai lafal lain atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya mau sholat ya, itu boleh pakai bahasa Indonesia, tapi afdolnya pakai bahasa Arab, usolli ya. Saya mau sholat, saya hendak sholat, itu bahasa Arabnya usolli. Saya hendak sholat, usolli. Harus qasdu, harus ada qasdunya, harus ada menyengaja mau melaksanakan sholat, harus ada usollinya ya. Bahasa lainnya harus ada usollinya. Lalu harus ada ta'yinnya. Ta'yin itu jenis sholatnya. Harus ada zuhron atau asron atau isya'an atau maghriban ya. Harus usolli zuhron, usolli asron, harus ada jenis sholatnya, sholat duhur atau asarnya. Lalu yang ketiga harus ada fardiyah, harus ada fardon, harus ada fardunnya. Jadi usolli zuhron fardon lillah ya. Usolli asron fardon lillah. Tapi kalau di daerah Indonesia, Jawa itu seringnya ya, saya sendiri diajarinya usolli fardhu dhuhri. Jadi fardonya di nomor 2 ya, nomor 2. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi ya. Tapi boleh juga dibelakangkan fardunya. Usolli dhuhron fardhun lillah. Itu kalau sholat fardu, wajib menentukan, wajib menyebutkan 3 hal, wajib qasdul fi'li, wajib ta'yin, dan wajib menyebutkan kefarduan. Kalau sholat sunnah bagaimana? Nah, ini sholat sunnah ada 2 macam ya. Wa ingkanat, dan jika ada apa sholatnya itu nafilatan, sholat sunnah. Sifatnya sholat sunnah muaqqatatan, yang mempunyai waktu. Contoh sholat sunnah yang mempunyai waktu karotibatin, seperti sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau qobliyah ba'diyah ini ya. Sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini termasuk sholat sunnah yang mempunyai waktu, karena waktunya dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Audata sababin, ataupun sholat sunnah yang mempunyai sebab. Mempunyai sebab, misalkan sholat gerhana, itu kan sholatnya karena ada sebab gerhana, berarti dia sholat yang punya sebab. Nah, kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, maka wajib. Apa yang wajib? Qasdul fi'li, menyengaja melakukan sholat, wa ta'yinu, dan wajib menentukan jenis sholatnya. Jadi ada 2 kewajiban kalau sholat sunat yang punya waktu ataupun sholat sunat yang mempunyai sebab. Itu 2 kewajibannya, qasdul fi'li dan ta'yin. Harus ada usollinya, terus jenis sholatnya. Jenis sholatnya misalkan qobliyah ba'diyah ya, usolli qobliyatadz zuhri, usolli ba'diyatadz zuhri ya. Ada usollinya, ada jenisnya ba'diyah atau qobliyah. Atau sholat sunat gerhana,
usolli kusufah, usolli al-kusufah misalkan ya. Atau kalau Idul Fitri ya, usolli sunatan. Biasanya kalau di sini tapi usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini rahimakumul. Ada rok'ataini mustaqbil kiblah atau bilangannya berapa itu sunnah hukumnya ya. Yang wajib adalah ada usolinya, ada jenis sholatnya. Usolli li'idul fitri misalkan ya. Bebas menyebutkan tata cara menyebutkan apa namanya jenisnya ya. Yang penting ada usolinya, ada jenisnya sholat apa. Ba'diyatal asri usolli ba'diyatal asri usolli qobliyatal asri. Ba'diyal asri nggak ada ya. Usolli ba'diyatal dhuhri misalkan ya. Itu kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti rawatib, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, itu wajib menentukan qasdul fi'li, wajib ta'yin jenisnya. Kalau sholat sunnah yang tidak punya waktu bagaimana? Wa ingkanat, dan jika ada apa sholatnya itu nafilatan, sholat sunnah sifatnya nafilah, mutlakotan yang mutlak, yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, maka wajib apa qasdul fi'li, menyengaja melakukan sholat saja, fakot saja, cukup usoli gitu ya. Misalkan kita mau sholat sunnah apa ya, sunnah aja. Mau sholat sunnah mutlak berarti cukup usoli, Allahu Akbar di dalam usoli. Nah itu cukup, karena sholat sunnah mutlak, tidak punya waktu, tidak punya sebab, hanya pengen sholat saja, pengen sholat sunnah saja ya, namanya sholat sunnah mutlak. Al-fi'lu bermula yang dimaksud menyengaja melakukan itu usoli, lafadz usoli. Kenapa kita pakai usoli ya? Karena para ulama Syafi'iyah ini menyebutkan atau merekomendasikan dengan lafal usoli ini. Al-fi'lu bermula yang dimaksud al-fi'lu atau menyengaja melakukan sholat itu usoli, menyebut lafal usoli. Wa ta'yinu, dan bermula yang dimaksud menentukan jenis sholat itu duhron, menyebut seperti lafal duhron, au asron, atau menyebut lafal asron. Wal fardiyatu, dan bermula yang dimaksud menyebut fardiyah atau kefarduan itu fardon, menyebut lafal fardon. Usolli asron fardon lillah, usolli duhron fardon lillah. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjutkan di pasal yang selanjutnya, di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.